Oke, udah belum? Peraturan apa Kak? Pengelola sampah dan bagi produsen. Ya. Ya. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita bakal, ini berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan teori kuliah. Jadi berdasarkan pengalaman aku menemui beberapa ahli, praktisi, dan juga aktivis, dan juga termasuk ke beberapa TPA gitu. Sangat mungkin, cuma yang aku pahami ya sejauh ini ya, siapa tahu bermanfaat. Ganti. The satanic system of waste in Indonesia, atau lingkaran setan persampahan Indonesia gitulah. Peraturannya dapat lah. Boleh. Peraturan berapa sih? PP nomor 18. PP berapa? PP 081 081 tahun 2012. isinya apa? Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis. Oh, disuruh diapain? Pengelolaan sampah rumah tangga kan? Terus? Dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Coba baca dulu, disuruh diapain? Pasal 1. Coba deh Zak, cari peraturan pemerintah untuk produsen dalam pengelolaan sampah. Oke. Ada juga kalau nggak salah. Pemerintah Dalam pengelolaan sampah. Produsen, peraturan pemerintah untuk produsen dalam pengelolaan sampah. Atau kalau Bu Desi boleh tolong cari Bu kewajiban memilah sampah. Peraturan kewajiban pemilahan sampah bagi warga negara, misalnya atau warga Indonesia boleh. Dapat nggak Zak? Coba baca deh, sampai dapat pasalnya, sampai dapat mengatur PP nomor 81 081 ya? Sama berarti? 081 2012. 2012 Isinya apa? tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Oke, terus disuruh diapain? Baru. Boleh coba Lala juga boleh baca dulu, Bu Desi juga boleh baca dulu. Delapan satu ya, kok ibu ingatnya 18 nih. Ini PP udah. nomor 27 tahun Ya, setiap orang wajib melakukan 27 pengurangan tahun? penanganan sampah yang berikut. 2020. Iya. Isinya apa? Kali ini kalau Dulu. Oh, loading ya? Ini menyebutkan bahwa setiap orang wajib Hmm. melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, Oke, batasi timbunan sampah, terus? pendaur ulang sampah, Heeh. serta pemanfaatan kembali sampah. Ini Heeh. udah 5R ini. Itu peraturan berapa Bu? Ini yang PP 10 pasal 10 Heeh. PP nomor 81 tahun Oh, ini 2020. isinya? Iya, itu isinya. Kewajiban bagi rumah tangga berarti dong? Di sini menyebutkan setiap orang, bukan rumah tangga. Oh, berarti individu kan? Individu. Oke, individu udah ada peraturannya. Bisnis sudah ada apa belum bisnis? Oh, produsen. Berarti jadi sebenarnya peraturan pemerintah itu individu nggak boleh nimbun sampah di TPA, nggak boleh dan harus daur ulang gitu kan? Udah clear ya? Oke. 081 clear, ketemu 27 2020. Apa isinya? Tapi kenapa realisasinya nggak, sosialisasinya apa-apanya nih? Nanti makanya Bu kita bahas ya. Yang aku tahu ya, sependek yang aku tahu. tentang sosialisasi kan 27 itu iya. Maksudnya Tapi masyarakat tuh diharapkan dapat teredukasi gitu. Nggak nyampe ke kita. Ya diedukasi ya. Kita sadar sendiri nggak dari situ. Terus ada 70% sampah kalau nggak salah peraturan untuk unit usaha bisnis. Coba deh. Peraturan pengelolaan sampah bagi pengusaha Produsen. boleh atau industri atau produsen, coba. Hey. Bagi perusahaan. Tulisan pemerintah tentang sampah untuk
produsen ya. Produsen. Jadi produsen harus bertanggung jawab. Coba kita lihat ya. Kita lihat aja yang tertulis gimana. Ya. Dapat nggak Zak? Kepala lah. Belum. Subjek. Itu nggak ada isinya, dia cuma nomornya. Ada, dia ada peraturannya kan Ada ya? yang Peraturan Menteri Keuangan. 50% kalau nggak salah, coba deh. Tempat Jakarta mana isinya ya? Kalau tadi kan 18 ya. Hmm. Ini peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 kebijakan mengarah pada menuju keseimbangan pengelolaan sampah sesuai dengan jumlah timbulan sampah pada Oh ini. Nofrija menjelaskan ya peran dan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah seperti yang dibagikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Oke, 18. Nah itu apa isinya Bu? Tentang pengelolaan sampah dan peraturan pemerintah 81/2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewajiban produsen memberikan peraturan Produsen, oke. banyak tahun. Tapi nggak dikasih tau isinya, dia cuma ngejelasin doang. Coba deh Bu, produsen wajib 70% coba. Produsen wajib 70% sampah. Searchingnya gitu aja deh coba. Produsen wajib 70% sampah. Produsen wajib 70% sampah. Kalau nggak salah 70% ya, saya takut salah. Produsen wajib 70% sampah. produsen wajib ini produsen harus terlibat kelola sampah plastiknya yang diproduksinya. Coba. LHK minta produsen tangani limbah produk. Minta Mbak. Untuk itu ada 2 regulasi, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 Ini ada apa isinya? tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 15 sudah diamatkan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang hasil produksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Ada angkanya mana? Disebutin? Nggak ada di sini. Oke, malah semuanya berarti kan? Wajib Wajib kan? mengelola Iya, kemasan wajib. atau Oke, produsen wajib barang ya. yang diproduksi. Clear ya. Produsen wajib kan? Wajib, kita bikin aja segitiga gini ya. Maksudnya ini kan recycle kan? Mengelola kan? Oke. Berarti masyarakat wajib, produsen wajib, bener nggak? Betul. Oke. Clear nggak sebenarnya kalau dari peraturan? Clear. Clear kan? Nggak boleh individu, nggak boleh nyampah. Kalau lu nyampah lu tanggung jawab. Produsen nggak boleh nyampah, kalau nyampah tanggung jawab. Clear kan? Clear. Nah, gimana rasanya? Yang aku dapat ya, aku bisa aja nggak begitu tepat banget, cuma yang sepengalaman yang aku dapat gitu ya. Jadi kan pemerintah itu ngatur ya kebijakan di negeri ini kayak tentu pemerintah tuh ada pemain-pemain yang penting ya, ada masyarakatnya, ada pemerintahan, orang-orang yang bergerak di dalamnya, ada pebisnis yang menggerakkan ekonomi masyarakat, ya kan? Ada juga masyarakat biasa dan berbagai instansi di dalamnya. Pemerintah ngeluarin nih peraturan agar gimana caranya kita bisa menjalani peraturan itu dengan baik, bernegara dengan baik. Sesimpel itu sih. Nah, cuma sekarang kita gini, kalau ditanya ya, misalnya gue mau nanya deh, aku mau nanya, misalnya kita sebagai individu satu-satu nih diajarin, jangan nyampah ya, jaga kebersihan ya, atau lebih cepat mana, sama perusahaan
yang misalnya dia misal perusahaan air minum nggak hasilin misalnya 100.000 botol kemasan setiap hari, dia yang dididik, jangan ini ya, jangan nyampah ya, kalau kamu nyampah kamu tanggung jawab ya, kamu bikin sistem dari rapiin. Cepetan mana kira-kira? Individu-individu atau satu perusahaan langsung diregulasiin? Oh, maksudnya cepetan mana, lebih cepat mana, lebih efektif mana? Perusahaan. Iya. Nah itu makanya butuh regulasi dong, bener nggak? Butuh kebijakan pemerintah. Nah sayangnya, Pengawasannya itu siapa sih? nah itu dia, sayangnya pemerintah kita Indonesia itu coba searching industri plastik Indonesia terbesar keberapa dunia? Sogok kali. Tahu nih. Ya, kedua. Ya, sogok menyogok ini mah. Disuap ini mah. Heeh. Kayak saya pernah ngomong deh kayak waktu di bank sampah. Udah kayak pemilu aja. Nilai sogok ya? Peringkat keberapa? Kedua tadi. Sampah. Oh, kirain bener aku dicari. Berarti Itu apa? masuk 3 besar kalau nggak salah deh. Apa tadi? Industri sampahnya, produsen sampah itu masuk 3 besar dunia kalau nggak salah. Produsen sampah plastik maksudnya. Iya, peringkat Indonesia sebagai produsen plastik Kedua. 2, benar tuh, bener lah. Mbak. Rai. Kedua. Pertama mana? Pertama tak? Cina. Cina. Pertama coba. Amerika, Cina. Itu apa? Ya mungkin antara Amerika atau Cina sih. Hmm. Biasanya industri mereka kan. Produsen Aku nggak tahu plastik terbesar. Tapi itu Indonesia kan produsen. Iya, kedua. Oke. Gila. Clear ya? Iya. Kedua terbesar ya, second. Yang masyarakatnya aja berapa? Nah, sekarang gini. Pertanyaannya gini. Za, lu ngasilin misalnya 100 plastik. Lu mau bungkus 100 makanan, boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Cuma lu tanggung jawab dong, ya kan? Lu pastiin dong bahwa 100 yang lu kelola itu bisa beres dengan baik. Nah, keluar dong ya kata kan industri ini kan perlu izin negara dong, bener nggak? Dibikin pabrik, dibikin apa? Kalau seandainya peraturannya dikelirkan, lu boleh bikin industri di gua, tapi plastik lu misalnya nggak boleh ngerusak lingkungan. Atau kalau lu mau bikin kemasan, lu tanggung jawab ya gimana ceritanya agar kemasan lu itu balik lagi ke lu. Sebagaimana Jepang yang sekitar, nanti boleh cek datanya, setahu sekitar 90%-an itu dari daur ulang, antara kemasan kaleng atau botolnya gitu loh, daur ulang. Jadi makanya costnya murah gitu. Udah kan? Udah selesai. Ini si industri perusahaan ke mana? Ke kita kan? Oke, anggaplah botol mineral ke kita kan. Kita kata Lala tadi kenapa? Mungkin orang nggak teredukasi. Kata biasanya mungkin orang cuma udah ada penyelesaian masing-masing. Jadi itu sangat mungkin emang gitu sih, gitu. Emang gitu terjadinya. Jadinya kalau kita ke tukang sampah kemana sih numpuknya? TPA ada, TPS ada, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir. TPS-nya ada nggak? Ada, cuma jarang. Tempat pembuangan sampah terpadu ada juga. Biasanya kesini nih, ada nggak daur ulang? Ada, cuma sedikit sekali. Ada rahasia bocoran orang dalam yang emang dia ngerti banget gitu ya, udah puluhan tahun di sana. Yang intinya menyampaikan bahwa hanya ada sekitar 1 perusahaan doang yang dia tuh memang bagus daur ulangnya. Cuma sayangnya dia nggak di exposure, dia nggak dibantu, dia nggak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau cuma 1 doang yang sebenarnya benar-benar bertanggung jawab. Ada sih yang kayak lain, misal kayak citranya bagus, kayak oh kami ikut mendaur ulang. Yes, pertanyaannya berapa persen dari yang lo hasilin? Sebulan nih, 100.000 sehari, berapa juta sebulan? Nah, oke, balik ke kenapa lingkaran setan, gitu dong. Simpel lagi. Orang, kenapa sih ngehasilin kemasan plastik? Logikanya kenapa? Perusahaan kenapa sih? Ekonomis, mudah, styrofoam murah banget. Styrofoam itu cuma 100 rupiahan per piece-nya. Ada yang makan lebih murah, kurang lebih gitu ya. Murah. Orang daripada gue nyuci kemasan, yang mungkin belum teredukasi juga ya, mending gue beli aja dong langsung, bener nggak? Langsung aja kemasan, kenapa gue ribet gitu kan? Nah, akhirnya aku paham tuh pas ketemu terakhir ya kuncinya ya, ibaratnya pas letak kepasang itu pas yang bapak yang tadi aku cerita, aku nggak usah sebut namanya. Kenapa nggak beres-beres? Jadi guys, si industri ini harusnya kan pemerintah kalau mau tegas larang aja dong. Misalnya kayak, oke, lo nggak boleh pakai plastik, bisa. Ya, kok ini industri mikir keras dong. Oh, kalau gua ngangin, lu dia ngancam misalnya kayak, kan gua pekerjain ribuan masyarakat loh. Nego dong. Mungkin ada kebijakan lain, misalnya pemerintah kasih subsidi. Oke, kalau lu mau inovasi,
untuk kemasan yang ramah lingkungan, biodegradable, mungkin dari jagung, dari singkong, segala macam kan udah banyak tuh. Gak apa-apa deh, gue kasih pajak lu, gue kurangin, bisa nggak? Gue kurangin pajak lu untuk produk-produk, bisa aja kan? Nah itu pertanyaannya, itu sudah diterapkan belum? Dengan maksimal ya, dengan optimal. Mungkin ada cuma belum optimal gitu. Industri produksi dong. Pemerintah juga gue nggak tahu sih pengawasannya sekeras apa, gue nggak tahu ya, maksudnya seintens apa, seserius apa, gue nggak tahu. Cuma industri atau perusahaan, dia kan mikirnya gimana caranya gue bisa modal kecil, untung gue gede gitu, atau ya seenggaknya balik modal lah, ekonomi lah gitu, kepentingan ekonomi lah. Ya sayang ya karena dia menghasilkan sampah dan gak diawasi dengan baik, ya dia jalan aja dong terus. Toh gue ibaratnya kayak orang nih nyogok, nggak ada yang ngawasin ngapain? Tetap aja gue nyogok, tetap aja gue terima suap terus misalnya gitu ya, terus apa? Konsumen belum teredukasi dengan baik, padahal peraturannya ada nggak? Ada kan? Ada. Ini ada. Harusnya kayak logikanya gini, lu sebagai guru, lu bilang misalnya ke murid lu punya peraturan, murid-murid kita mulai sekarang itu kalau ujian harus pakai pulpen misalnya. Lu ngasih taunya dari 30 murid lu cuma ngasih tahu satu orang, terus ternyata murid lu ada yang ujian pakai pensil, lu misal 5 orang dari 30 orang itu, layak nggak, boleh nggak lu untuk memarahi dia kenapa kamu pakai pensil, padahal lu baru edukasi satu orang? Nggak layak kan, karena kita belum edukasi semuanya. Gimana cerita kita mau menyalahkan masyarakat, bukan masyarakat gak ada salah, bukan, cuma gimana caranya kita mau menyalahkan masyarakat sedangkan dia belum teredukasi dengan baik. Betul. Gitu, kadang buat makanannya susah gitu ya. Pendapat jadi indeks Gini atau indeks boleh cek aja. Tapi yang gue tahu rasio ketimpangan masyarakat Indonesia tuh membesar akhir-akhir ini gitu, berapa tahun kebelakang. Jadi antara orang yang kaya banget sama miskin banget tuh makin jauh jaraknya, dan itu nggak sehat untuk ekonomi, itu nggak sehat. Jadi kayak logikanya gini, kita mau bikin orang peduli lingkungan tapi dia makan aja susah, mesti gue mikir gue makan hari ini apa gitu. Karena nyatanya lebih dari 50% atau boleh cek deh UMKM Indonesia berapa persen itu bukan industri ya. UMKM tuh pedagang somai, pedagang pulsa, yang punya pet shop, itu UMKM biasanya. Yang modalnya tuh belum yang sampai miliaran, ratusan miliar atau triliunan tuh belum, masih kecil gitu. 61%. Iya, 61% kan. Itu menghidupi lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia kurang lebih. Jadi orang-orang yang dibilang banyak mana orang yang kerja di UMKM sama orang kerja di perusahaan. UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu, banyakan di sana. Nah, udah dong. Ini kan udah clear ya. Ini dia ngasinin dong. Sampahnya juga murah, biji plastik murah segala macam. Konsumen warga makan aja dong, konsumsi. Biar cepat-cepatan mana? Daur ulang kan biasanya misalnya gue beli nasi goreng di kemasannya yang kertas misalnya atau tin wall. Gue mau daur ulang mesti dicuci nggak? Atau gue bersihin? Ada kan effort biasanya, kayak gue bilas dulu lah biar nanti kalau gue bawa ke bank sampah itu udah nggak bau gitu kan, ada usaha kan. Gue pisahin tuh makanan minuman. Itu kan kalau mau effort kan bisa ya begitu, tapi rata-rata itu orang teredukasi dan orang yang rata-rata ekonominya menengah atau menengah ke atas. Itu faktanya gitu ya, boleh cek datanya aja kalau ada. Tapi yang gue lihat emang rata-rata orang peduli lingkungan tuh emang yang nggak semua ya, cuma rata-rata di perkotaan itu yang rata-rata menengah atau menengah ke atas karena mereka udah teredukasi. Sedangkan yang lain ya, yang mending bayar orang 25.000 atau 30.000 atau 100.000 untuk bongkar TPA. Nah, kita nanya dong, ternyata ada impor sampah plastik ke Indonesia. Dari mana? Coba cek, impor sampah plastik ke Indonesia dari negara mana? Amerika, Jerman. Setahu Korea Selatan, salah satu yang terbesarnya. Boleh cek. Importir sampah plastik Indonesia. Berdasarkan negara asalnya, impor sampah plastik Indonesia paling banyak dari Belanda. Belanda? Belanda. Oke. Ada lagi? Belanda ya? Oke, siap. Cari lagi, Za. Berapa negara selain Belanda apa lagi? Ada Korsel? Banyak Korsel ya? Kalau Belanda make sense ya, karena kan dia juga pengelola sampah ini. Boleh cek juga deh alasan kenapa Indonesia impor sampah plastik. Alasan kenapa Indonesia impor sampah plastik. Dilakukannya impor sampah juga disebabkan oleh pemilahan sampah Indonesia yang tidak bisa diandalkan sebagai supply. Oke, sip, mantap. Oke, itu clear jawabannya. Jadi
di TPA numpuk nggak sampah kita? Numpuk. Aku udah ke Bantar Gebang. Per hari itu 6.000 sampai 8.000 ton sampah datang. Ada nggak pemulung? Banyak, puluhan bahkan ratusan pemulung, atau gue ribuan nggak tahu sih. Gue lihatnya kayaknya puluhan atau ratusan gitu ya. Tingginya udah semana, udah kayak candi, udah seperti tinggi lebih malah gedung 16 lantai. Gedung 16 lantai ditingkatin. Itu. Dan ini harusnya 2021 itu udah penuh. Udah nggak boleh lagi diisi, tapi sampai 2024 masih diisi kan. Dan pemerintah DKI itu sekitar 600 miliaran lah kurang lebih ngabisin dana untuk handle ini. Diapain dananya? Yang lucu adalah timbun tanah salah satunya, biar nggak bau. Gitu. Timbun tanah. Timbun tanah. Kalau pendamping, Pendampingnya tuh terus terima sampah, tapi nggak dikelola, nggak ibaratnya nggak diberesin gitu loh Bu. Ya saya tahu gitu ya. Apa namanya? Ini 600 M dana, ini DKI ya. Jadi sampah di Bantar Gebang itu yang gue tahu itu tempat penampungan sampah terbesar se Asia Tenggara. Dan dia itu dapat dana 660 M kalau nggak salah, kurang lebih segitu lah, 600 M. Dan ini sebagian itu digunakan untuk menutup tanah ke sampah-sampah itu biar nggak bau. Efisien nggak sih kebijakan gitu? Efektif nggak sih? Ini kecampur kan sampah basah, sampah kering. Kenapa sih kecampur? Orang kan males milahnya. Tapi begitu kecampur antara makanan sama plastik, kenapa bahaya? Karena si makanan ini kan mau busuk kan harusnya, dia harusnya ke tanah dong. Iya. Ya, makanan kan busuk tuh. Cuma karena dia kehalang-halang sama plastik lah, sama kertas, segala macam, dia jadi nggak bisa busuk maksimal tuh. Keluarlah zat metan. Zat metana ini itu lebih bahaya dari karbon, yang bikin kita tuh makin panas, ozon kita makin tipis. Si zat metan ini gitu ibaratnya. Karena kecampur-campur. Udah dong, ya kan? Ya gimana masyarakat mau milah, belum teredukasi dengan maksimal. Mereka kadang lapar juga, ibaratnya makan juga susah. Nah akhirnya sampah numpuk kan. Terus orang nanya, dengan gampangnya orang bilang, kenapa sih orang nggak milah aja dari TPA, ngapain impor sampah? Gitu dong pertanyaannya. Kan banyak stoknya. Ya ibaratnya gini, Za, lu ngapain beli beras, kan bapak lu jualan beras misalnya gitu. Atau kayak ngapain kita nyari sampah, padahal kita sama ada banyak. Orang impor sampah karena sampahnya sudah terpilah. Mungkin dari Belanda kah, mungkin dari mana sudah terpilah. Dibelilah sama industri itu karena lebih murah daripada gue ngurusin sampah ini, gue mesti pilah lagi, gue mesti cuci lagi, gue bayar orang lagi, ribet. Mending gue impor untuk bahan baku. iya, atau gue beli biji plastik baru gitu. Dan pelaku beberapa aktivis lingkungan ya, salah satunya yang gue dapat itu dari 2006 aktivis lingkungan, beliau bilang, Mbak, kalau kita niat di sampah bukan karena ibadah, susah mental. Orang banyak yang mikir sampah tuh buat bisnis, mental semua. Karena kadang nggak dapat. Ini Indonesia ya, bukan negara lain memang udah mahal-mahal. Kayak Belanda mungkin, atau mungkin Swiss atau Jerman, itu memang harga sampahnya tinggi. Gitu. Penghasilannya juga mereka tinggi. Kalau di Indonesia, apa namanya? Subhanallah. Jadi ibaratnya gimana mereka bisa dapat untung? Karena kan harga sampah itu kayak harga kebutuhan tuh naik turun. Kalau impor sampah lagi banyak masuk nih ke Indonesia, sampahnya harganya jatuh tuh. Misalnya botol plastik, misalnya botol yang banyak impor ya, itu lagi turun. Kalau lagi langka naik gitu. Nah jadi apa kesimpulannya? Tadi ya kalau dari Bantar Gebang itu 600 apa namanya? Nah, di 8.000 yang dia punya tenaga listrik gimana sih? Tenaga pembangkit. Gimana sih? Tenaga pembangkit. Apa sih tenaga angin itu? Tenaga listrik, tenaga angin misalnya uap. Nah, ini dia punya tenaga listrik tenaga iya, PLTS pembangkit listrik astaga. Pembangkit listrik tenaga sampah PLTS dia punya. Cuma kapasitasnya cuma sekitar 100 ton per hari. Dan itu masuk 600. Iya, 6.000. 6.000. Ya, gimana? 5.900-nya kemana? Iya. 5.900 sampai 7.900-nya kemana gitu kan? Pertanyaannya. Nah itu, beres nggak? Karena begini, ibaratnya kayak gini, kita punya segudang cabai, tapi blender kita cuma segini. Kapan ya selesainya? Tiap hari datangnya segudang tuh cabai, ya gimana mau beres gitu ibaratnya. Sama dong kayak itu kata yang seperti bak mandi itu yang ngucur. Iya, ngucur terus, airnya di bak mandi, cuma kita ngeluarinnya cuma sesendok. Nggak make sense kan? Kayak gitu. Ya, jadi dari pemerintahnya bukan nggak ada effort, pasti ada lah orang-orang yang dedikasi ya. Cuma rasanya belum maksimal. Rasanya ada peraturan, tapi kayak guru nih kita bilang nggak boleh, kita jangan nyontek ya. Tapi kemudian kita nyontek, kita pura-pura ngelirik-lirik doang,
nggak kita tegur gitu loh. Itu nggak ada kebijakan yang clear. Industri juga mau ngasilin sampah, nggak ada pelarangan yang clear ke masyarakat, atau mungkin di sini ada UMKM, ada warung segala macam, itu juga nggak clear. Orang juga mau milah sampahnya gimana, nyampe nggak edukasi ke dia. Terus begitu dia juga dapat apaan? Kalau gue milah sampah gue dapat apaan? Gitu. Ada nggak sistem yang misalnya dari pemerintah yang kayak oke, teman-teman kalian wajib nanti kumpulin ke sini ya, yang sudah terpilah. Itu juga kan belum semuanya kan, kayak gitu. Jadi that's why aku bilang ini lingkaran setan gitu. Jadi pemain sampah kayak termasuk yang tadi aktivis lingkungan akhirnya dapat sampah gimana? Kadang mbak, karena aku jadi paham kenapa dia numpuk sampah dia dulu. Karena dia nyari dulu saat misalnya botol nih, dia udah sampai setinggi 2 kali rumahnya ibu lah, gitu, tinggi banget kan? Karena dia nunggu dulu harga lumayan tinggi, barulah ketutup ongkosnya dia, karyawannya dia, kadang ketutup atau kadang alhamdulillah kalau dapat untung. Kalau nggak susah tipis. Ya aku ngerasain sendiri, milah 6 jam dapat 12 kilo sampah. Aku jual berapa, sekitar 12.000. Kenapa? Karena sampahnya yang mahal cuma botol 5.500 itu cuma sekilo. Sisanya ada boncos cuma 500 perak per kilo. 12 kilo 12.000. Bukan, sampahnya beda-beda ya Za. Oh. Botol cuma sekilo. Botol mahal emang 5.500. Sisanya boncos tuh cuma 500 apa? Ada yang merah Yang sekitar paling 1.000. mahal apa jadi sampah? Kalau nggak salah aluminium. Kalau nggak salah ya. Kayak pokari gitu ya? Itu ada lagi sih yang lebih mahal lagi, cuma apa gitu lupa. Cuma yang Beli aku masuk tahu nggak sih? Beli masuk yang kaca? Beli murah banget, cuma 300 perak, 200 perak, apa 500 perak. Tebal ya, iya. Iya, susah juga itu, daur ulangan beli susah. Itu ya guys, jadi inilah karena aplikasi sekarang kenapa nggak beres-beres. Kebijakannya nggak clear. Ini yang aku pahami ya, sependek pemahaman aku bertemu beberapa ahli, praktisi dan juga ke lapangan langsung gitu. Industri juga satu sisi kalau misalnya nih pertanyaannya ada nih yang concern, gue concern banget tahu gue bertanggung jawab sama sampah gua misalnya, dia dapat ke ini ya, dia dapat privilege nggak yang harusnya dia dapat? Ya belum tentu juga dia udah rajin nih, cuma nggak diperhatiin dengan sebagaimana mestinya gitu. Terus juga makanya kenapa beberapa organisasi lingkungan itu kayak ngasih audit sampah, dia bersihin sungai nih, nanti dilihat misalnya merek lele mineral segini sampahnya, merek aqua segini sampahnya, merek misalnya fit segini sampahnya misalnya gitu. Itu dia audit, dia kayak mau ngasih tahu bahwa ini lo tanggung jawab dong, kayak gitu sih. Makanya kenapa nggak beres-beres gitu, daur ulang juga males. Jadi kalau udah kayak gini kita solusinya gimana sih menurut teman-teman? Jalan masing-masing ya. Kalau yang kalau soal sampah ini, yang kalau yang dari Greenpeace dulu pernah tuh ibu dapat undangannya yang kita jadi donatur minimal 100.000 tahun. Itu khusus untuk biaya pembersihan sampah di pantai ya. Jadi maksudnya sampah di pantai itu nanti kita kumutin rame-rame, nanti kita kirim ke produsen masing-masing. Saya kayak bisa set kopi, ya udah nanti udah kumpul berapa kilo kirim ke pabriknya. Jadi itu tanggung jawab nih. Jadi dia cuma sebagai tenaga aja untuk nginin sampahnya. Tapi kayaknya itu maksudnya efisien nggak gitu? Nggak terlalu efisien juga gitu. Maksudnya ngabisin tenaga, tapi ya daripada nggak sama sekali ya kan. Sementara sampahnya bikin celaka ekosistem laut, ya nggak apa-apa juga sih, masih lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Betul. Ya. Kalau menurut Rizky gimana ya? Belum nemu solusi sih. Masih apa? Analisa tuh. Nggak ada gambar. Ada serobot itu ya. Iya makanya serobot itu. Ini yang aku tahu ya, aku juga belum di. Aku nggak ada Ini solusinya bingung. Kalau Lola gimana lah? What do you think? Ngantuk ya. Ini jam tidur aku katanya. Gimana lah? Biasanya ibu udah tidur tapi jam segini. Udah kuliah lagi nih Bu. Jadi berasa lagi ikut LK. Kalau Lola Ya, ada latihan nggak LK. yang kayak Lola kayaknya bisa deh ini deh. Kalau ideal ya, pemimpin ideal gini nggak sih? Sebenarnya kalau aku rasa pemimpin doang nggak cukup Bu. Karena kan leader, ini leader kan. Leader itu pasti punya organisasi dong, bener nggak? Punya organisasi dong ya nggak? Gitu kan, organisasi ini punya organisasi, ada mereka dinaungi oleh suatu sistem. Aku nggak sih ngerasain ke suatu sistem yang buruk. Kalau kita mau baik kita mental, kita mau jujur nih, semuanya korup, semuanya tuh KKN, kita mental. Itu sistem, itu nggak individu. Ya bisa sih individu, tapi maksudnya udah tersistem gitu loh.
gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau simpelnya misal gimana, oke ada peraturan yang tegas, dijalanin, diawasin, di sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau dijalanin yang tadi beres kan, warga nggak boleh buang sampah misalnya, atau Kan kalau kejahatan secara kriminal itu kan udah ada polisi ya kan. Iya. Nah kalau kejahatan lingkungan itu siapa pengawasnya? Wah ya. Nggak ada lembaganya kita. enggak, kalaupun ada lembaganya, kalaupun ada regulasinya, diawasin nggak, gitu kan, dijalanin nggak, gitu aja, gitu. Kayak ibarat Iya, kita makanya. bikin janji-janji manis, cuma kita nggak ngejalanin itu kan sedih ya, gitu. Nah cuma kalau aku ngeliatnya gini ya teman-teman ya, sesimpel kita kan nggak ini nggak sih, kita tuh nggak dituntut untuk apa ya, memastikan semua, gimana ya ngomongnya, kita itu hanya dituntut yang kita mampu sama Allah, itu nggak sih? Iya. Bertawakal semampunya. Enaknya kita beriman tuh kayak gitu. Iya, bertawakal semampunya. Iya, bertawakal itu sesanggup kita. Betul. Misalnya kayak ya kalau lu jadi jenderal, atau mungkin lo jadi presiden, atau mungkin lo jadi petinggi atau kementerian, atau lo di menteri, atau pokoknya yang emang ini ya lu wajib yang keluarin kebijakan, lo awasi setengah mati berarti ya kita semampu kita kan, gitu, semampu kita. Ya itu semoga lah nanti. Cuma aku mikirnya gini, salah satu perubahan itu kan kuncinya dari ini nggak sih, dari pemikiran. Tadi yang Lala bilang edukasi nggak sih, apa dampak edukasi buat orang? Biar mereka paham kan. Kadang ada nggak orang yang buang sampah bukan karena dia paham, tapi karena dia nggak paham aja. Dia bukan sengaja untuk buang sampah untuk mencapai lingkungan, tapi dia taunya ya gue diajarinnya gue ngeliat orang-orang buang sampah aja gitu kan. Dan rata-rata orang seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita menjudge orang dia buang sampah, kita bilang dasar lo, kayak kita ngejudge dia dasar lo kayak terhina, lu ini gitu, nggak perlu jahat. Belum tentu, bisa jadi dia nggak tahu gitu. Kalau misalnya dia buang sampah sembarangan, maksudnya pagi-pagi bawa kantong lempar di jalanan. Iya, karena dia nggak tahu mungkin begitu. Dan nggak ada kebijakan soal itu. Di pacuan kuda banyak tuh bukan? Yang lihat dan Oh, yang di Pamulang sini. Iya itu kadang Oh, pagi. nah itu kan saya pagi-pagi tuh. Bener. Itu kan Mending Nggak ada kan? aja ya pagi-pagi ya Allah. Yes. Dalam arti ini orang ini Pelan-pelan gitu lempar nggak ada kan. karena mungkin dia berapa mikir bayar, mungkin nggak punya duit, atau dia nggak mau bayar petugas kebersihan mungkin gitu. Seprimitif gitu ya. Seprimitif itu. Jadi kalau aku ya bisa jadi langkahku ini ada yang setuju ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu edukasi. Iya, itu nomor 1 sudah edukasi. Iya. Kenapa? Karena kita memberikan cahaya ke pemikiran orang lain gitu. Mungkin dia gelap, dia nggak tahu. Kita kasihkan apa ya? Karena kita ini bukan di regulator gitu, kita bukan di pemerintahan ya, yang bisa kayak gitu. Kita edukasi, kita nggak pernah tahu orang yang kita edukasi ini akan ada di mana suatu hari nanti. Contohnya aku, dulu ke SMP aku pernah ikut kemah hijau gitu, dan itu membekas sampai sekarang. Udah berapa tahun berlalu? 10 tahun lebih berlalu gitu. Aku membekas sampai sekarang. Aku nggak tahu, kita nggak pernah tahu kapan orang kita edukasi ini membekas gitu. Dan itu bukan kewajiban kita untuk pastiin bahwa oke, lu dapat pendidikan dulu, lu harus bagus ya. Itu bukan kewajiban kita. Kita hanya menyampaikan dengan baik gitu kan. Dan kita menyebar. Ada kecoa terbang guys. kucing. Sampai tutup pintunya. Ada sapu nggak? Ngakak sih ada kecoa. Atau pakai baygon semprot. Ya, bau ya. Semua yang tak tutup paling itu kan. Mana sih? Yang hilang bu, hilang, ayo bu. Mari kita tuntaskan ini. Di stop aja kali. Gak apa-apa sih, beresin aja. Aman bu, nggak tahu kemana. Nggak ada bu ya, udah siap senjatanya tenang aja. Nah kayak gitu. Dulu tuh kecil ibu sudah takut yang kecoa, jadi saya karena sekarang udah mulai cool ya. Maksudnya kalau udah kecoa nggak terlalu heboh. Tapi dia terbang tadi. Iya udah biar aman bu. Ya jadi di sini nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia.
edukasi gitu ya, mungkin gitu. Dan biasanya kayak contohnya influencer dulu tuh 2006 seinget gue ya, itu tuh belum marah tuh orang yang ngelakuin 3R, itu baru-baru awal mulai 3R. Aku nggak tahu sih pasti kapan, cuma setahu kayak awal 2000-an lah 3R itu. Sekarang tuh udah sampai 7R kan, berarti bertanda apa? Orang yang mengedukasi itu menyebarkan kan pemahaman dia kan, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan itu bisa berhasil. Makanya ada beberapa kota yang bersih, ada beberapa kampung yang bersih, ada juga yang enggak. Bisa jadi si edukasi dan penggerak lingkungan di sana tuh jalan. Keren ya. Gitu. Pemimpin masyarakat di wilayah itu bagus. Iya, jalan. Pemimpinnya dan sistemnya dan orangnya gitu. Kan pemimpin itu dipilih sama orang-orang kan, Bu? Iya, betul. Sama orang-orang kan. Kayak kita bisa ngelihat kualitas suatu perusahaan nggak cukup dari leadernya, kita lihat kayak kalau aku ya percaya gitu, kita bisa lihat dari masing-masing staffnya. Kita akumulasiin aja kayak siswa sekolah, kita sekolah bagus emang lihatnya dari kepala sekolah apa dari siswanya, Bu? Siswanya kan, kegambar kan gitu, siswanya. Kita lihat siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, itu biasanya hierarki gitu. Jadi si bawah ini akan menumpang yang atas gitu, dan sebagainya gitu. Itu edukasi. Kalau kita bisa regulasi bagus. Dan mungkin kayak misalnya nih, ternyata orang yang kita edukasi punya pelaku usaha, mungkin dia pegang industri tekstil suatu hari nanti gitu. Dia megang industri, misalnya dia megang industri fashion kan, misalnya Lala nih, Masya Allah di masa depan megang tekstil di sekabupaten, misalnya Amin ya, Kuningan misalnya Amin. Ada 3.000 karyawan misalnya Amin. Tapi Lala udah punya ilmu untuk menjaga lingkungan, bisa nggak Lala terapin? Oke, misalnya contohnya apa lah? Contohnya apa? Misalnya kayak apa kebijakan lingkungan yang mau Lala pakai di sini? Amdalnya jalan. Terus apa lagi? Kalau ada limbah, Lala kemanain? Ke sungai gitu. Kelola kan? Jangan diparin. Kalau ada makan, mau makan gimana Lala misalnya? Mereka mau makan siang dapat di kantor, mau diapain? Makan siangnya? Pakai daun pisang. Pakai piring, prasmanan misalnya. Atau mungkin saat ada sampah dipilah sampahnya mungkin organik misalnya gitu. Ada pengolahan sampahnya terpadu misalnya. Terus salah misalnya kayak di sini misalnya ngasilin baju yang bekasnya yang gagal produksinya dikelola lagi, jangan nyebar lingkungan dan sebagainya. Itu misalnya gitu. Bisa kan? Atau Mirza misalnya adalah salah satu yang dididik misalnya, atau yang diedukasi. Mirza bikin komunitas lingkungan sejauh barat misalnya. Ada 5.000 anggota misalnya. Amin. 5.000 anggota. 5.000 anggota ini dididik sama Mirza. Lu ya, jangan lu macem-macem kalau naik gunung lu pulang tanpa meninggalkan jejak, ya nggak sih? Kaidah bawa sampahmu kembali. Yes, bawa sampahmu kembali kan. 5.000 ribu jalan. Kalau perlu lu bawa ya, wajib bagi lo bawa satu trash bag sampah tambahan. Bisa makin bersih nggak gunung? Bersih lah. Makin bersih bisa kan? That's the power gitu of itu sebenarnya kayak dakwah juga sih, dalam artian kita enaknya kita sebagai hambanya Allah gitu. Kalau gue ya, yang gue lihat, kita itu tidak dituntut hasil, kita hanya dituntut apa yang kita mampu lakukan. Enak kan? Jadi kita nggak stres. Ya makanya berbuat baiklah kamu tuh. Iya. Begitu ibu pajang gitu kan. Iya. Sebenarnya Allah dan Rasulnya akan menjadi saksi dari kebaikan Betul. yang kita kerjakan. Atau Bu Desi misalnya, kayak Bu Desi punya murid didik, dan Bu Desi misalnya bikin komunitas guru-guru ABK Indonesia misalnya, ibunya ada 30.000 orang misalnya, amin gitu. 30.000 orang. Ibu didik nggak cuma keterampilan untuk mendidik, tapi ibu juga mendidik keterampilan peduli lingkungan misalnya, apa segala macam. Mereka mengajarkan ke murid-muridnya yang berapa ribu gitu, ditotalin. Impactful kan sebenarnya. Itu ya salah satunya. Cuma kita nggak tahu ke kapan kita bisa mati hasilnya. Entah di kapankah sungai-sungai di Indonesia itu suatu hari bersih semua. Kita nggak tahu. Entah di kapankah gue bisa ngeliat danau-danau di Indonesia itu bersih. Entah di masa kapan gue bisa ngeliat. Kayak aku cerita ke Bu Desi kan tadi sama Lala. Tahun 2012 gue ke Banda Aceh bro. Itu gue udah ke beberapa wilayah Indonesia, nggak banyak banget sih. Cuma kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah udah gitu. Papua belum pernah. Gitu. Dari situ salah satu yang paling bersih gue lihat ya, gue nggak tahu sekarang, cuma yang waktu itu aku lihat 2012 itu Banda Aceh. Jadi di sungainya tuh bukan Sumatera Barat ya? Aku nggak tahu ya, maksudnya kalau sekarang nggak tahu, cuma yang aku lihat terbersih yang aku saat itu lihat sejauh aku dan waktu itu ya, nggak tahu sekarang, itu Banda Aceh.
lagi matahari mau terbenam, orang sungainya bersih, ada pantulan cahaya matahari mas-mas dan orang lagi pada lampion mana. Keren kan, udah kayak kartun gitu kan. Kayak gila gue di Indonesia nih, kayak di luar negeri gitu. Nah, aku berharap kayak itu tuh bisa terjadi gitu. Dan sebenarnya juga udah banyak kok masyarakat lokal, ada masyarakat adat yang menerapkan kayak contohnya Baduy dan sebagainya yang emang mereka tuh ngejaga alam banget gitu. Ini kita boleh coba sana. Yes, amin deh. Gitu ya teman-teman, ada lagi yang solusi kira-kira? Ya memang ada dua ya, yang pertama literasi kita, yang kedua aksi kita gitu ya. Betul. Kalau literasi kan memang tadi udah mulai dirubah kan dari buanglah sampah tempatnya itu sama udah diganti jadi sampah tanggung jawabku ya kan. Iya. Dan permasalahannya kan sosialisasi dari materi ini kadang hanya sebatas materi nih, belum menghujam ke implementasinya ke siswa didik itu belum sepenuhnya. Kayak yang ibu lihat webinar yang Pak Rizal untuk guru SD, alhamdulillah gurunya paham, tapi untuk menanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak ya itu kita yang lagi kita upayakan ke arah itu. Jadi bagaimana anak itu penuh kesadaran yang ibu uji coba kemarin itu kan sebetulnya dalam rangka ke situ arahnya. Itu anak itu akrab dulu sama sampah, jadi jangan sampai ada statement sampahku tanggung jawabku. Bu guru, bapak guru tolong ya sampein ini literasi yang harus ditanamkan ke anak-anak kita. Tapi pada kenyataannya mereka secara budaya kebiasaan itu belum terbangun gitu. Jadi memang harus edukasi terus-menerus, cari upaya gimana caranya biar budaya itu bisa masuk. Memang pendidikan salah satunya ya. Dan kayak contohnya yang aku tahu ya, Korsel boleh cek data ya. Korsel itu di tahun 45-an itu PDB-nya atau penghasilan negaranya itu seperti negara-negara miskin di Afrika, jauh di bawah Indonesia. Oke, cuma bagaimana Korsel sekarang? Keren banget kan? Gede banget. Kenapa? Karena salah satu yang mereka rubah itu adalah pendidikan. Jadi mereka, yang aku tahu, mereka kirim orang-orang terbaik, lulusan terbaik untuk jadi guru di daerah-daerah. Kayak Jepang berarti ya? Mereka juga ada kewajiban milah sampah. Iya, kayak Jepang mengenai kayak Jepang. Eropa juga ada beberapa kayak gitu. Harus dimulai dari pendidikan dulu, harus dari hal-hal yang kecil, kayak SD nanti maksudnya mereka kan penerus bangsa, jadi nanti kedepannya akan yang habit-habit yang jelek akan muncul habit yang baik. Dan alhamdulillahnya mereka didukung sama regulasi. Jadi karena kan mereka kan kalau pernah di Jepang kan, itu tuh udah pada miskin kan. Jadi kayak ada kesamaan nasib gitu loh, kayak gila nih kita susah banget nih. Kita udah sama-sama susah, udah sama-sama hancur, lu mau ngapain lagi? Yaudah kita maksimal. Mereka kirim dan mereka itu kerennya, itu kan para ahli. Makanya yang aku tahu ya, yang sebatas aku tahu tuh di Korsel itu sepatunya Aisyah. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Sama aku. Bisa karin kucing ya. It's okay. Udah rusak juga. Maksudnya udah kelupas juga nggak apa. Jadi itu di Korsel itu derajatnya guru itu kayak idol. DPR. Bergengsi. Bergengsi zaman dulu. Iya. Jadi hormat gitu maksudnya kalau ini. Benar. Kan ibu nulis buku itu di tahun 71 kan. Jadi almarhum bapak ibu mainnya di mana? Di pasar bekas, pasar apa namanya? Pasar di Tokyo itu ada satu kawasan untuk jual-jual barang-barang bekas. Jadi almarhum bapak ibu itu penjual jas itu. Jadi kalau jas sampai harganya tahu, jadi harganya masih tahu berapa yen, dirupiahin masih berapa yen, itu ibu ada catatannya semuanya. Jadi satu buntel gitu kayak satu kodi, itu harganya misalnya cuma 10.000 rupiah atau berapa yen gitu ya. Nanti jadi ibu bapak ibu tuh apa sih bisa dapat duit banyak dari penjualan jas itu, tau nggak? Jas itu untuk dipotong-potong jadi serbet. Kalau di sana. Jadi ya langsung mereka juga nerapin mereka itu ya. Recycle kan, reuse. Jadi barang, tapi kalau ada yang beli untuk jadi almarhum bapak ibu tuh dijual di Indonesia laris manis ya. Tapi saat itu di sana udah jadi serbet dengan kualitas begitu bagusnya ya. Bol yang tingkat tinggi, jahitan yang luar biasa. Dan orang Jepang kan tersistem kan, berarti mereka tuh satu negara tersistem untuk jadi pribadi yang disiplin, gila kerja, dedikasi. Itu hampir satu negara loh kayak gitu. Karena sistem tapi mereka hasratnya juga perfect. Jadi dengan baju yang masuk kita pakai bagus banget buat tiga, wah ini udah layak dimasukin barang bekas nih. Padahal tahun 71 loh. Iya. Tahun 71. Berarti iya makanya kan terbuktikan, maksudnya mereka berhasil. Apalagi sekarang ya. Iya, berhasil membangun itu ya. Ya gitu. Jadi pendidikan, mereka juga ekonomi juga disetor kalau salah dari desa-desa juga Korsel itu yang aku tahu ya gitu.
ya lihatlah sekarang gitu, walaupun tentu setiap negara ada kekurangan dan kelebihan ya gitu. Jadi kita kayaknya bisa itu karena Indonesia itu termasuk negara paling kaya di dunia, kita juga bangsanya besar, orangnya banyak. Sesimpel gini sih kalau aku mikirnya sekarang, kita ke WC, kita bisa cebok umur berapa sih? Berarti itu di atasnya masa balik yang 5 tahunan ya. Kurang lebih menurutku 4-5 tahun ya bisa cebok ya. Ada yang kayaknya masih 8 tahun, ada beberapa kasus masih diingin. Karena begini kan, Ada juga sih 3 tahun yang lebih. make sense nggak kalau di usia 21 tahun ngeluh, ih maaf ya, feses gue bau, gue nggak mau bersihin. Make sense nggak? Ya, enggak lah. Nggak make sense dong. Kenapa? Kenapa nggak make sense? Karena itu feses dia sendiri kan? Iya. Ya kan? Atau itu pipis dia sendiri. Kenapa bagaimana jika kita menjadikan sampah itu mindsetnya seperti ini? Itu sampah gua, mau gue kotor kayak mau apa kayak lu udah buat, lu tanggung jawab dong, gitu kan? Tanggung jawab dong, lu beresin dong. Jadi ya the real sampah itu ya kalau lu berani untuk menghasilkan sampah, lu mau kemanain? Lu nggak sanggup nih, kayak terpaksa beli beras kan dapat bungkus ya, iya tuh dapat bungkus nggak apa-apa, beli, cuma habis itu dikemanain bungkusnya? Kalau dapat daur ulang gitu kan? Karena logika dasar, aku juga nanya ke yang ahlinya gitu, logika dasar kemasan sekali pakai itu adalah daur ulang, dan kalau bisa minimalisir. Itu syukur-syukur kan udah banyak nih kayak kemasan sekarang yang untuk kita tuh individu kan. Ya Allah, gila kecoa. Cuma misalnya aku mau nanya deh, misalnya di Tangsel nih Bu, Parno. ada berapa juta orang sih? Tangsel gue lupa deh. Berapa juta lah misalnya gitu ya. Segede Singapura nggak sih? Kayaknya Tangsel 10 juta nyampe nggak sih? Jakarta kan dia kan berapa juta ya? Tangsel berapa sih? Warga Tangsel berapa banyak? Tangsel ya. Satu 1,8 juta. Hah? Itu 1,8 juta. Kok dikit sih? Ini 1,8 juta tahun 2020. Tangsel? Oh. Perpan. Kalau DKI emang itu sih sama yang keluar masuk itu sekitar berapa, 6 juta ya? Iya. Lupa deh. Oh salah, 1,8 doang ya? Emang iya Bu? Kok dikit Di sih? sini makanya coba lihat detailnya ya. Gak tau sih, mungkin aku salah ya. Anggaplah segitu. Ada lagi nggak? Penduduk Tangsel 2023. Coba. Masih di download. Bismika Allahumma. Nggak apa-apa kalau ngantuk. Kak, tapi kalau misalkan sekolah di misalnya Indonesia itu kayak Di edukasi. Iya, kayak sekolah adiwiyah gitu. Sebenarnya nah ini adiwiyata juga complicated sih, maksudnya yang aku tahu ya dari beberapa rumusnya. Kamu ada di bicara juga apa ya? Tahu siapa? Iya. Nah, ya kita sebutin bunyinya siapa. Siap. Intinya itu perumusnya bagus kan, niatnya bener nggak? Betul. Lala nih misalnya sama Mirza penemunya misalnya bagus tuh niatnya biar sekolah lingkungan bersih. Cuma akhirnya karena adiwiyata itu banyak yang make, bergengsi dong, katanya bener nggak? Iya. Bergengsi dong. Dia dijual beli, Beli apa? dijual belikan juga ada Bu. Astagfirullahaladzim. Makanya sedih kan? Ya tinggal kayak Roro Jonggrang. Pencetusnya siapa? Misalnya Ada pihak kayak, lain ya? oh pasti ada banyak tanaman hijau, ada sampah daur ulang, ada apa, ada pengolahan air bersih segala macam, ada misalnya dari air hujan segala macam. Yaudah, ada duit, badannya sekolahnya. Itu nggak semua, cuma ada yang begitu, gitu loh. Makanya pada akhirnya, kalau tadi ya balik misalnya Tangsel deh, aku nggak tahu berapa penduduknya, misalnya anggap 2 juta misalnya, 100 ribunya aja teredukasi misalnya. 100 ribunya misalnya, atau lebih. Jika suatu hari ada kebijakan misalnya kok dari pemerintah, terapkan bebas sampah, tidak boleh nyampah, industri kayak orang kayak UMKM kayak, kira-kira orangnya bakal mendukung nggak? Jika sudah cukup banyak orang yang teredukasi di kota itu, Iya. Iya. ya kan, akan mendukung kan, akan bersih kan. Oh. Sesimpel ada daerah wisata, lu sering kan ke Jogja Sa? Atau kemana kan Sa? Itu suka ada kan daerah wisata yang bersih kan, tadinya mungkin kotor. Ya karena masyarakat udah kapal itu, yaudah yuk kita bersih yuk, biar orang banyak yang datang, gitu kan. Gitu. Jadi insya Allah dengan kita apa ya, edukasi orang-orang, insya Allah one day ada perubahan lah. Dan itu bukan tugas kita sih. Ya memang
Dan semoga jadi saksi ya, even satu sampah yang kita pilah, yakin deh itu semua bisa jadi saksi ya. Gitu. Saat kita niatinnya karena ibadah untuk Allah ya. Itu aja guys, mohon maaf kalau udah salah kata ya. Silakan dicek lagi data-datanya jika ada yang merasa kurang valid nggak sih, cek aja nggak apa-apa. Ya memang karena Kalau bisa. ya itu kan prediksinya kalau nggak ada katanya gini, gerakan yang masif, itu setiap pribadi mengurangi 85% sampah plastiknya. Coba Gimana ceritanya coba? 85% dalam kehidupannya kalau gerakannya masif, kalau nggak mau hasil tahun 2030 80 juta. Iya. 2030 kita mau ngapain? Kenapa Bu? 2030 yang akan terjadi hasil riset di University of Toronto bekerja sama dengan seluruh universitas di dunia itu kalau nggak ada perubahan yang masif nggak bertobat ibarat ini ya, bertobat gitu ya, akan yang terjadi adalah 80 juta ton sampah plastik memenuhi per tahun masuk ke laut. Ya, aku juga baru dapat ini Bu. Kok nggak ini apa kaitannya sama manusia? Makanya aku banget ya kan. Nah, jadi gini, dijelasin di pesantren yang Sifam itu dijelasin. Jadi kan laut tuh ada laut dangkal ya kan, laut dalam ya kan, dan laut dalam. Kita makan ikan rata-rata dari laut dalam apa laut dangkal? Ikan-ikan yang kita makan, tuna lah, apalah. Dalam juga ada sih. Laut Dangkal. dangkal atau yang sedang-sedang gitu lah, yang nggak sampai gelap gitu enggak. Oh iya. Nah, kalau ini sampah numpuk, ikan-ikan makan sampah dong, ada mikroplastik kan. Satu, terkontaminasi toh. Kedua, karena ikan-ikan banyak sampah, dia makin gak sehat. Terus banyak gas metana gitu kan. Lapisan ozon kita makin tipis, bumi makin panas dong, benar nggak? Gimana panas? Si plankton apa alga atau apa tuh yang kecil-kecil itulah, itu yang kecil-kecil itu yang mestinya jadi makanan ikan yang mestinya dia menyimpan karbon. Nah, penyimpanan karbon terbesar itu setahu yang terbesar di dunia itu laut ya, benar nggak sih? Jadi cek aja datain laut. Itu dia pada mati dong, bener nggak? Iya. Si ikan kurang makan dong. Misalnya ikan makannya ikan yang gede ini, makannya ikan kecil ini, ada lagi gitu kan? Mikroplastik. Mungkin punah nggak? Mungkin punah. Mungkin nggak kita krisis ikan? Mungkin. Lahan tanaman gitu, karena iklimnya kagak nentu, kacau-kacauan habis-habisan, gagal panen mulu. Mungkin kenapa nggak? Mungkin makanya beberapa ahli memprediksi ke depan bukan hanya sekedar perang teknologi, tapi adalah perang pangan, memperebutkan sumber pangan. Gitu. Jadi mengerikan sekali. Jadi bahkan kalau aku ya sampai di kesimpulan sampah itu bisa mempengaruhi hidup matinya orang. Sekarang 1, 2, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. di embrio Udah ada mikroplastik kan? Di ASI ibu udah ada mikroplastik. Mengerikan sekali. Jadi kalau kita nggak tobatan, sayang gitu. Kita di zaman yang challenging banget gitu. 6 tahun lagi. Apa? 6 tahun lagi. Iya. Sekarang kan udah di 2023 udah nyampe global boiling. Pendidikan global 2023. Selamat datang di era pendidikan global. Bukan lagi pemanasan global. Pendidikan global otomatis si gunung-gunung es itu mencair, muka air laut naik, banyak daratan yang tenggelam, banyak yang gagal panen, suhu kagak jelas, orang banyak yang sakit, banyak orang yang kelaparan. Subhanallah. Kalau yang kaya enak, kebanyakan orang kan nggak kaya kan di dunia ini kan. Bismillah ya bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan yang ibu prioritasin dari teman-teman semua itu memang pendidikan ya. Yang kita teredukasi, semakin banyak orang yang teredukasi, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang memang benar-benar fungsinya untuk mendidik, benar-benar mendidik.